mulai acara Insight Sharing pada hari ini. Yang terhormat, narasumber Insight Sharing Prodi Manajemen Pendidikan, Profesor Dr. Unifa Rosyidi, MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan, Dr. Desi Rahmawati, MPD. Bapak, Ibu dosen, dan peserta Insight Sharing yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada agenda kegiatan Insight Sharing, program studi manajemen pendidikan, baik secara daring yang ada di dalam ruangan sidang manajemen pendidikan maupun dalam luring menggunakan aplikasi Zoom. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta Insight Sharing yang kami hormati juga, izinkan saya Aldo Redo Sam untuk memandu kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Pada Insight Sharing kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan strategis dan memang lagi booming di 3 tahun terakhir ini, terutama tentang rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam perspektif akademis dan juga praktis dan sering diperbicarakan oleh berbagai elemen, baik itu pemerintahan maupun yang non-pemerintahan. Di mana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan dasar hukum yang mengatur jalannya sistem pendidikan di Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir banyak pihak yang merasa perlu adanya revisi terhadap undang-undang ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman maupun tantangan global serta kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks. Selain itu, diharapkan juga rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini dapat menjadi sebuah kebanggaan, bahkan juga menjadi suatu panduan dan pedoman terutama bagi profesi guru dan dosen di Indonesia. Sehingga nantinya arah pendidikan di Indonesia semakin jelas, baik dari segi penyelenggaraan dan pengelolaannya untuk mencapai pendidikan yang tidak hanya bermutu, tapi juga merata. Baiklah, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut nanti paparan dari Profesor Dr. Unifa Rosyidi, maka izinkan saya untuk mempersilakan kepada Ibu Dr. Desi Rahmawati, MPD, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara Insight Sharing ini secara resmi. Kepada Ibu Dr. Desi Rahmawati, MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aldo selaku moderator. Izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu mengawali Insight Sharing ya di siang hari ini. Semangat. Enggak. Dijawab cakep. Bunga melati harum mewangi. Cakep. Tumbuh subur di taman asri. Cakep. Mari kita berdiskusi di siang hari ini. Menimba ilmu bersama Bu Uni, Sang Sri Kandi negeri ini. Luar biasa. Terima kasih banyak yang saya hormati Prof. Unifa Rosyidi, Guru Besar Manajemen Pendidikan, dan juga Ketua Umum PBPGRI. Luar biasa, kami sangat bersyukur didampingi, dibina oleh di Keluarga Besar Manajemen Pendidikan, dan juga ada Prof. Mas Luki di sini, dan Bapak Ibu dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan yang mohon izin belum bisa disebutkan satu persatu, juga ada dari S3 Manajemen Pendidikan ya Bu Hafifah, dari PBPGRI, dari berbagai elemen. Boleh Bapak Ibu diisi, diramaikan di kolom chat ini dari mana saja ini. Pak Hairul Anwar, dari mana Pak Hairul? Samarinda, Bu. Masya Allah, Samarinda. Ini sepertinya UINSI Samarinda dan juga mahasiswanya Prof. Dias Mike di S3 Unmul.
Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Hairul. Ini insight sharingnya Bu Uni kayaknya seluruh Indonesia mewakili ini ya. Dari Palembang ada, dari Jakarta Bu Istar Tiding Tias juga hadir. Terima kasih banyak. Siap Bu Panjang, Desi, siap. Terima alhamdulillah kasih. ketemu lagi ya Bu ya. Masya Terima Allah. kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita aturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena insight sharing dengan durasi waktu yang cukup singkat ini ya Bapak Ibu ya bisa terlaksana secara dengarkan. daring Inikah tuh yang saya maksud apa? dengan mengangkat Kan saya tema banyak kalau Mohon maaf Bu Desi, suaranya hilang Bu Desi. Oke, baik. Nah, baik, izin saya lanjut. Terima kasih Bu Uni sudah berkenan untuk memberikan insight kepada kami terkait dengan tema yang masih menjadi sorotan publik ya hingga saat ini, yakni terkait RUU Sisdiknas dalam perspektif akademik dan praktis. Sebuah rancangan regulasi yang nantinya akan menjadi fondasi masa depan pendidikan di Indonesia. Kita sebagai insan akademik memang memiliki tanggung jawab intelektual untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan nasional. RUU Sisdiknas bukan sekedar dokumen hukum, tetapi merupakan cerminan visi bangsa dalam mencerdaskan dan membentuk generasi unggul. Kita juga perlu memastikan bahwa hak guru dan dosen sebagai profesi tetap terjaga yang dikawal oleh PGRI tentunya, dan kita semua. Juga LPPK sebagai pencetak pendidik profesional mendapatkan tempat yang layak, dan bahwa pendidikan nasional benar-benar menjangkau seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi. Kegiatan ini merupakan ajang diskusi sekaligus juga panggilan untuk berkontribusi dalam penggunaan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang untuk kolaborasi dan juga advokasi demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Uni yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan juga pikiran demi terselenggaranya kegiatan pada hari ini yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, izin diakhiri dengan pantun. Burung merpati terbang tinggi, Cakep. Cakep. sayap di langit biru. Cakep. Apa artinya? Awal RUU ini untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Desi Rahmawati atas kata sambutannya. Semoga acara ini nantinya dapat memberikan wawasan secara mendalam bagi seluruh peserta Insight Sharing kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kegiatan Insight Sharing hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dengan tema rancangan undang-undang dalam perspektif akademis dan praktis yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Unifa Rosidi MPD. Beliau merupakan guru besar program studi manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Itu saat ini beliau juga diamanahi tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan salah satu anggota Executive Board of Education International yang berkantor di Brussels, Belgia. Tentunya dengan pengamalan dan pengalamannya yang luas di bidang pendidikan, baik dari sisi akademis maupun praktis, beliau telah banyak berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Maka pada hari ini juga, pada Insight Sharing kali ini, beliau akan berbagi pandangannya mengenai pentingnya revisi Undang-Undang Sisdiknas, serta bagaimana perubahan ini dapat membawa dampak positif tentunya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan profesionalisme guru dan dosen di Indonesia. Di tengah tantangan pendidikan yang terus berkembang,
Sehingga pandangan beliau tentu akan sangat berharga untuk memperkaya perspektif kita semuanya. Baiklah, tanpa berlama lagi, marilah kita bersama mendengarkan presentasi pemaparan materi dari narasumber yang kita cintai bersama, yaitu Profesor Dr. Unifa Rosyidi MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Aldo. Aduh, Sama-sama, Prof. tersanjung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya sayangi dan hormati bersama adik saya yang luar biasa leadershipnya, Ibu Dr. Desi Rahmawati. Beliau Korprodi Manajemen Pendidikan dan beliau selalu mengajak kita semua untuk mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa, maju, dan selalu committed terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Pak Ibu Desi Rahmawati sih sangat muda ya, Prof. Mas Duki, tapi beliau selalu mendorong kita semua untuk terus berkembang. Dan di jurusan ini kalau sudah diperintahkan beliau, saya nggak pernah bisa menolak. Kalau sudah beliau perintah, saya bilang siap. Jadi terima kasih. Yang saya hormati Profesor Mas Duki, ini Profesor Mas Duki, beliau juga seorang kiai, seorang rektor Universitas Asafiyah. Izin Prof, suaranya kecil banget. Masa sih? Jelas kok Prof. Di kelas kami jelas. Suaranya jelas Prof. Uni. Oh, oke. Prof. Mas Duki, seorang rektor, seorang kiai, dan sekarang juga di pengurus besar PGRI, mengajak para guru untuk memahami tentang pentingnya status dan masa depan, career development dari para guru, dosen, dan Prof. Mas Duki selalu berada di sana. Sebagaimana di jurusan, beliau selalu menjembatani kita semua untuk berkembang dan berpikiran positif ya. Aldo, Mas Aldo, ini saya baru kenal, memperkenalkan diri, maafin Ibu yang ya sering nggak bisa datang, apalagi Mas Fadoli udah tahu betul itu pekerjaan Ibu. Tapi kalau saya dipilih oleh jurusan tuh pasti saya orang zaman dulu ya selalu bilangnya jurusan prodi, saya selalu siap. Uni nulis itu siap, Uni siap ya. Yang belum siap itu datang ke jurusan. Ya. Baik. Teman-teman, mengapa saya memilih tentang RUU Sisdiknas sebagaimana Mas Aldo sampaikan dan Ibu Korprodi disampaikan? Ini isu yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama dan juga kesadaran publik, kesadaran akademisi maupun praktisi untuk melihat betapa MP status MP atau aku aja gimana MP? Mas Fadoli aku aja Mas supaya bisa Mbak Baik, Tia Prof. Baik, Prof. Nyun sewu. share supaya saya bisa ngatur-ngatur. Ya, ini ya. Oke, stop. No. Stop. Tutup aja. Open system. Oke. Teman-teman semua, mengapa saya memilih RUU Sisdiknas, sesuatu yang sudah begitu lekat di hati kita, isunya pun sudah sering kita bahas bersama-sama di kampus, di dalam warung kopi, di mana-mana. Akan tetapi kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya nanti bentuknya seperti apa dan apakah aspirasi kita semua itu masuk ke dalam RUU Sisdiknas apa tidak, nanti undang-undang Sisdiknas apa tidak, maka saya berpikir relevan banget untuk kita bicarakan supaya suara kita itu nyaring di mana-mana, mengetuk pintu langit gitu. Bahwa banyak hal yang kita pikirkan, come on, nggak hanya Anda yang mikirin
RUU Sisdiknas di sana yang punya palu, tapi kita semua, dan mari kita bersama-sama untuk mendiskusikan ruang-ruang yang mungkin belum pernah terpikir, apa namanya, kemudian menjadi pikiran kita bersama demi kemajuan yang terbaik bagi bangsa kita. Karena seperti kata Bu Korprodi, ini adalah fondasi dalam pendidikan kita ke depan. Tadinya saya mau membahas tentang apa namanya, makalah yang saya akan bawakan di Santiago, Chile, di mana saya dapat undangan dari UNESCO dalam Teacher Summit dari berbagai negara, dari kementerian, dan yang hadir di Amerika Serikat. Di mute semuanya. Berarti bisa nggak diminta di mute semua? Oke. Kemudian saya juga berpikir apakah ini ya tentang sesuatu. Maaf ya, ini ada tamu dari Wakatobi datang. Sini Ibu. Nih, tuh. Dengan Ibu dari Masya Wakatobi. Allah, terima kasih Bu. Iya. Jadi nggak apa-apa Ibu duduk dulu ya, dengerin sama putranya yang mau dibimbing. Berarti kalau aku di PPG ngumpul yuk yang apa yang Kita mute dulu ya semuanya, nanti kita ada ruang untuk diskusi. Jadi, atau saya mau menyampaikan sesuatu yang akan saya bawakan di OECD, forumnya di Survetalis gitu, di Singapura, yang sebentar lagi saya akan berangkat ke sana. Tapi kemudian itu sih semua pemikiran ya, sifatnya sangat global, sangat umum. Gimana lalu saya switch pikiran saya pada RUU Sisdiknas? Karena begitu banyak suara aspirasi yang dirasakan semua yang belum tentu didengar. Ya, kita itu kan di luar, bukan penentu kebijakan. Tetapi di dalam pengambilan keputusan, di dalam penentuan kebijakan publik, itu nggak boleh lupa melibatkan berbagai komponen stakeholders yang related. Nah, kita ini sangat related. Maka saya kemudian mengambil RUU Sisdiknas yang emang benar-benar sudah sering kita diskusikan. Tetapi apa ya, apanya yang mau saya bicarakan di dalam RUU Sisdiknas? Saya pikir ya ada yang akademik karena di sini forumnya akademisi. Praksis, kenapa yang praktis? Karena ada suara yang harus diperjuangkan gitu. Dan saya nggak bisa lepas dari posisi saya sebagai akademisi, one side, on the other side saya adalah sebagai pejuang, sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, sebagai Executive Board, yang pasti harus membawa suara hati guru dan dosen di seluruh Indonesia, supaya ruang mereka terwakili, gitu. Hasilnya jadi atau tidak ya kita lihat, tapi kita tidak boleh putus asa untuk menyuarakan suara hati kita. Itu sebabnya kemudian saya memilih sesuatu yang amat sangat familiar, yang mungkin juga sudah redundant, sudah boring, tapi di sana ada harapan, di sana ada cita-cita, ya. Dan harapan itu nggak boleh pupus gitu dengan sesuatu yang harus terus disuarakan. Itulah sebabnya saya memilih RUU Sisdiknas. Kali ini saya mengatakan dari perspektif akademik karena saya harus memperjuangkan juga tentang LPTK, ya, mulai dari namanya hingga fungsinya yang harus dirasakan oleh kita semua. Lah, saya lahir dan dibesarkan di LPTK. Lalu ya secara praksis saya membela guru dan dosen. Juga saya perjuangkan. Jadi dulu, itu apa? karena PGRI ini yang kemudian Who are you? Sebentar ya Pak, suaranya kayak kenal deh. Bentar ya Pak, boleh ya saya ngomong dulu sebentar. Ini saya siapkan banyak sekali, tapi mungkin saya akan skip saya, karena yang paling penting adalah di aspek mana kita berjuang, ya. Dan kita melihat bahwa secara akademik memang
kita persiapkan baik secara teoretik maupun mengapa sih LPTK harus dihadirkan di dalam RUU Sisdiknas. Selama ini kita tahu lah ya, LPTK itu sebagai lembaga pendidikan tinggi yang betul-betul menghasilkan para guru. Tetapi dari segi anggaran, dari segi perhatian itu nggak sebesar perguruan tinggi lain. Karena itu kalau saya ada yang mengatakan bahwa LPTK tertinggal, oh nanti dulu ya. Dari segi perlakuan juga harus sama dan orang harus mulai melihat bahwa LPTK itu sesuatu yang sangat penting, sangat urgent di dalam sekarang, dunia sekarang dan di masa yang akan datang. Apalagi artificial intelligence dan segala macam bentuknya itu telah hampir menggantikan semua aspek kehidupan. Kecuali LPTK loh, ya nggak bisa. Karena LPTK itu melatih orang bukan saja dari segi ilmu pengetahuan saja. Tetapi bagaimana mengasah akal budi, bagaimana dia menjadikan seseorang relate dengan kebutuhan sehari-hari, dengan kebutuhan masa depan anak muda, itu adanya di LPTK. Jadi dia bukan sekedar, dia ahli di sini, dia ahli dan enggak, tetapi sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence. Nah itu semua kan harus masuk ke dalam RUU Sisdiknas. Ya, kalau kita pengen maju, LPTK nggak bisa ditinggal. Apalagi, ya tentu nafasnya para guru dan dosen, gitu. Yaitu aspirasi pada kesejahteraan dan peningkatan mutu. Kami nggak mau loh, nggak mau sama sekali. Kalau persoalan mutu pendidikan yang semakin decline dari waktu ke waktu menurun, terus yang disalahkan guru, dosen. Oh enggak, ini sistem yang lebih luas. Dari hulu ke hilir harus diperhatikan. Jadi kita nggak bisa hanya menyalahkan salah satu yang di ujung, the frontiers. Itu siapa? Guru dan dosen. Mau disalahkan mereka? Enggak. Di dalam kebijakan itu, mereka itu pelaksana yang tidak punya kewenangan apapun juga. Nah inilah perlunya maka saya hari ini memilih tema ini. Ya, RUU Sisdiknas itu memang penting. Iya, sangat penting. Nanti ini saya skip ya. Mengapa dia penting? Silakan Anda baca. Mulai dari amanat konstitusi, bahwa itu hak asasi manusia, dan berbagai hal penting bahwa kita mau melakukan reform birokrasi. Dan kalau kita melihat guru dan dosen, itu adalah para pendidik yang melaksanakan, yang memastikan bahwa pendidikan itu lebih baik dari waktu ke waktu, gitu loh. Jadi itu mengapa kita mengatakan bahwa dari awal kami di kampus maupun saya di organisasi mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Sisdiknas itu penting. Siapa bilang nggak mengatakan kami tidak mendukung, tidak penting. Tidak mendukung itu kalau melupakan hal yang esensial menjadi sesuatu yang menyentuh kebutuhan paling mendasar dari para guru dan dosen. Apa itu? Kesejahteraan dan masa depan mereka, dan eksistensi mereka, dan pengembangan karir mereka, dan kepastian di dalam career development mereka. Itu maaf dengan segala hormat, saya memang lantang untuk berbicara atas nama mereka. Karena jangan sampai mulut-mulut mereka tersumpal, tapi kemudian kesel tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu yang menyebabkan saya berdiri di depan untuk mengatakan bahwa ini penting, tetapi jangan pernah lupakan guru, dosen, LPTK, no way. Anggaran pendidikan yang proper untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kementerian dan untuk Kementerian Bangsa Indonesia dalam konteks untuk memajukan pendidikan nasional. Jadi kemudian kita juga melihat bahwa tujuan umum RUU Sisdiknas ini banyak hal ya. Tetapi kita mau ambil sedikit-sedikit aja, menyatukan dan menyederhanakan regulasi pendidikan. Kalau kami melihat ada lebih dari 70, mulai dari undang-undang maupun peraturan yang di bawahnya. Paling sedikit kita berbicara tentang otonomi daerah, karena kita ada kewenangan asimetris sekarang yang dirasakan.
bahwa tidak hanya 7 kewenangan yang menjadi kewenangan pusat, selebihnya sudah didesentralisasikan, termasuk pendidikan. Padahal di dalam Undang-Undang Sisdiknas disebut hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan nasional, maka kita harus ingat bahwa ada kementerian teknis yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Bahwa sekarang itu sudah dibagi-bagi, yes, udah dibagi-bagi. Pendidikan dasar, pendidikan PAUD, dasar dan menengah. Mendikdasmen. Belum hafal. Pendidikan tinggi dan kebudayaan. Tetapi ketika RUU Sisdiknas, Mendikdasmen itu leading untuk mengkoordinasikan semua hal itu, ya. Karena itu kalau saya juga mengatakan bahwa anggaran pendidikan harus dikembalikan kepada mereka yang bertanggung jawab pada penuh kepada pendidikan, sudah sangat sewajarnya saya mengatakan demikian. Karena saya juga sedih, maaf ya, PGRI itu loh yang memenangkan 3 kali berturut-turut. Dulu awalnya yang pertama ada organisasi lain bergabung untuk meminta kepada MA menang. Yang kedua, yang ketiga itu sudah mulai pada ya dengan alasan-alasan tertentu tidak, tapi PGRI tetap berdiri di depan. Karena kepentingan terbaik bagi bangsa itu adalah yang menyebabkan kita untuk berani bersikap. Tidak bermaksud memusuhi siapapun, tapi kita bermaksud menegakkan konstitusi. Itu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kami berdiri untuk kepentingan terbaik bagi bangsa ini. Ya. Jadi kalau menyederhanakan regulasi pendidikan tuh banyak banget. Nah, kalau sekarang kita berbicara mau perbaikan RUU Sisdiknas hanya menyentuh 3 hal. Disebutnya kodifikasi ya, bukan omnibus law. Undang-undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Lah bagaimana dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang begitu dekat? Di Indonesia hanya dari dasar dan menengah sudah ada, dasar dan PAUD itu pastinya dari kabupaten kota, provinsi, SMA, pendidikan tinggi pusat, pendidikan agama, Kementerian Agama. Terus kemudian tidak dicawe-cawe. Berat atuh ya. Terus nanti saya akan perlihatkan betapa regulasi itu berserakan untuk mengatur. Jadi kita perlu banget mengatur tata kelola pendidikan. Terutama tata kelola guru dan dosen. Ya. Agar menjadi satu kesatuan di dalam konteks untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan mutu pendidikan bagi semua. Ya. Kemudian hak pendidikan sepanjang hayat. Kemudian yang peran pemerintah daerah dan masyarakat. Saya sih senang aja. Memang yang namanya pendidikan gratis compulsory itu adalah kewajiban, itu amanat konstitusi. Tapi begini ya, sudahkah kita membaca keputusan MK itu? Belum ya, belum secara detail. Kalau dilihat dari ini ya, dari jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta, kalau pendidikan dasar itu hampir semua sudah. Tapi kalau pendidikan SMP baru 60%-nya. SMA baru 30 sekian persennya. Dengan demikian pendidikan swasta masih dibutuhkan. Adakah proteksi itu? Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara harus ada proteksi. Harus ada proteksi kepada lembaga pendidikan swasta. Yang paling penting adalah gurunya itu terjamin kesejahteraan dan masa depan pengembangan profesinya. Anaknya bermutu, bagaimana negara intervensi. Tapi jangan kemudian mereka ditiadakan. Itu ya, karena negara belum bisa. Jadi maaf, saya memang berani mengatakan demikian. Karena saya ingin bahwa kita semua tumbuh bersama. Kemudian ini ya, pengembangan perlindungan profesi pendidik. Kita itu harus memastikan mulai dari rekrutmen sampai penggajian, sampai career development, sampai penggajian, sampai promosi. Itu demosi gitu.
itu harus dipikirkan dengan baik dan itu harus tertuang di dalam batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas. Jadi maaf dengan segala hormat, saya harus mengatakan bahwa ini penting banget. Nanti akan saya sampaikan hal-hal penting yang seharusnya ada. Karena kodifikasi itu Bapak Ibu, kalau dilaksanakan maka Undang-Undang Sisdiknas yang lama, Undang-Undang Guru dan Dosen dan Pendidikan Tinggi sudah tidak berlaku lagi. Sementara kita melihat bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen itu sangat maju cara berpikirnya ya. Sangat maju. Tapi ada yang tumpang tindih dengan undang-undang lain. Nggak apa-apa tumpang tindihnya itu kita beresin. Tapi yang sudah diatur yang penting untuk kepentingan guru dan dosen, ya jangan ditiadakan sama sekali. Ya, itu yang paling penting harus diingatkan. Ya, ini kita udah tinggalin nih latang belakang. Oke, kalau kita berbicara tentang perubahan undang-undang, maka nggak bisa lepas kita pengen banget tuh meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik. Betul nggak Ibu? Betul, Betul. betul. Ibu, aduh, dari mana sih Ibu teh? Dari Pak Katobi ya, aduh, datang ke sini. Nah, ukurannya itu kan yang menjadi ukuran utama itu literasi membaca, literasi matematika, literasi sains, dan jangan lupa art juga, ya. Bapak Ibu, meskipun saya berjuang membela pendidik guru dan dosen, itu luar biasa. Hidup saya persembahkan untuk mereka itu. Tetapi kalau di lingkungan sendiri, saya selalu mengajak guru, dosen untuk selalu belajar. Karena yang akan tergerus oleh teknologi itu bukan mereka yang advance di dalam teknologinya aja, tapi mereka yang berhenti belajar. Jadi lifelong learning capacity itu sebagai tema utama di masyarakat industri 4.0 dan itu harus relate dengan kebutuhan para guru untuk terus belajar sehingga dia bisa menjadi kawan baiknya anak-anak kalau tanya. Ya nggak sih? Yang relate, yang membuat anak-anak bosan dan sebel itu kalau guru yang selalu bercerita kalau masa lalu sih lebih baik. Gitu ya Bu ya? Nggak mau belajar itu bosan. Bosan ya Bu ya? Walaupun dari Wakatobi pinggir laut ya Bu ya. Terus belajar kan Ibu Mama ya? Tetap belajar. Saya arahkan guru-guru juga begitu. Belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Iya ya. Mau mendengar itu ya Bu ya. Nah, sebentar lagi 2025, 2028 kita akan mengadakan tes PISA. Itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya kementerian, tapi tanggung jawab kita semua sebagai pendidik. Mulai sekarang ya, mendorong anak-anak kita untuk terus belajar. Belajar rasa ingin tahu yang terus-menerus dibangkitkan ya. Belajar untuk berpikir kritis sehingga mereka bisa menjawab persoalan-persoalan yang biasanya kita nggak ajarkan gitu kan. Nah, kalau itu nilainya baik, otomatis pendidik itu, guru dan dosen juga terangkat sih. Itu yang mengapa kita itu penting. Di samping bahwa kita itu sangat toleran, menghormati, individu itu unik gitu kan. Kita juga harus terus belajar, ya Bu ya. Oke. Ini saya masih ngomongin ya. Ada begitu banyak fragmentasi regulasi pendidikan. Aku sedih banget nih. Ya. Coba kalau rekrutmen undang-undangnya beda, kalau misalnya mereka penggajian sertifikasi beda, semuanya beda-beda. Nah, persoalan utama yang harus kita pikirkan adalah teachers governance atau education governance. Tata kelolanya, tata kelola dari pendidikan atau tata kelola dari pendidik itu sendiri. Dan ini kesempatan yang luar biasa di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Dan kita pun tahu ada kesenjangan, tapi teknologi sekarang nih Bu,
ngurangin kesenjangan terutama dalam hal mutu. Adik siapa namanya adik yang kesini? Andi Ramadan dari kampung kan, dari Wakatobi, mau belajar ke Jakarta di Universitas PGRI Indra Parasta ya. Kesenjangan itu bisa diperkecil dengan kita menggunakan HP tidak buat main games aja, tapi HP untuk mengeksplorasi, untuk belajar. Itu sebabnya sekarang itu bagi dunia pekerjaan, dunia ilmu pengetahuan itu semakin dia inklusif. Siapa aja boleh, ya. Boleh kita belajar, boleh banget gitu. Dan siapa aja yang mau punya willingness yang tinggi dan mau belajar, tidak pernah mau menyerah, itu dia entah mau di kampung, di paling tinggi bisa mengalahkan orang-orang yang ada di kota. Jadi ini seperti pisau bermata dua. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan mengeksplorasi pengetahuan. Tetapi kalau respect, mau semangat belajar, itu guru, ya. Mencintai, menyayangi sesama, menyertai binatang peliharaan, tidak isi kepalanya itu tidak merasa paling benar. Itu sebenarnya itu yang membuat kita itu semakin maju dan memperkecil kesenjangan. Ya, ya memang infrastruktur sampai di daerah-daerah pedesaan yang terpencil itu perlu, listrik itu perlu ya, karena ya itu tadi supaya aksesnya bisa terjangkau. Reaching for the unreached ya gitu ya. Atau reach for the unreaching. Jadi menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Dengan kebebasan ilmu pengetahuan sebenarnya bisa. Nah, perlunya reformasi profesi guru dan dosen. Saya jujur aja rindu perhatian besar kepada LPTK, baik dalam hal pendanaan maupun dalam PPG-nya, ya, dalam persiapan calon guru. Kenapa kalau profesi-profesi tertentu, misalnya ya, contoh, akuntan harus berasal dari Fakultas Ekonomi. Ya guru juga harus berasal dari fakultas dari LPTK dong, harusnya begitu. Kenapa? Karena kalau ilmu pengetahuan bisa kita raih dengan mengeksplorasi diri kita. Tetapi pengembangan karakter, sayang pada anak hanya ada di LPTK. Itu sebabnya saya terus akan memperjuangkan bahwa linear, concurrent, bahwa PPG harus dari LPTK itu perlu disiapkan betul. Ya, ya ada efisiensi dan reformasi birokrasi. Nah, ini cuman mau menunjukkan aja kepada teman-teman betapa fragmentasi regulasi. Karena itu kami menaruh rasa hormat pada kementerian saat ini, Kementerian Dasmen yang sedang bekerja keras. Tapi inisiasinya dari DPR RI. Ya. Kita bisa mau melihat bahwa sistem pengadaan guru itu undang-undang perguruan tinggi adanya yang akan masuk ke dalam undang-undang Sisdiknas. Rekrutmen itu undang-undang ASN, enggak terjangkau oleh kita. Ya. Pendidikan agama itu undang-undang Pontren, enggak terjangkau oleh kita, gitu. Penempatan dan pemindahan guru undang-undang pemerintah daerah. Ya. Penugasan guru di sekolah undang-undang sistem pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan undang-undang pemerintah daerah. Ya. Pengelolaan sertifikasi guru. Ya. Undang-undang guru dan dosen. Sistem remunerasi, undang-undang APBN. Ini baru undang-undangnya. Ya. Bagaimana kalau ini berserakan, lalu kita mau teriak, guru dan dosen bagaimana dong? Karena itu usulan RUU Sisdiknas itu perlu memperhatikan ini. Tidak hanya 3. Tidak ada undang-undang guru dan dosen, perguruan tinggi, dan undang-undang Sisdiknas itu sendiri. Perlu memperhatikan banyak ya yang terfragmentasi itu. Mau kita satukan. Meskipun kita satukan, yang menjadi keistimewaan dari masing undang-undang jangan dibuang dong. Itulah harapan kita. Itu harapan. Ya. Oke. Kalau gitu bagaimana usulan kita semua ini? UNJ, kami, gitu, PGRI, gitu. Ya ada tata kelola guru, good governance, ada teachers governance, gitu.
teachers good governance gitu, ya. Tata kelola guru yang pendidikan nasional yang baik. Itu penting banget. Apanya? Itu bisa dilihat, ya. Pembinaan profesi guru berkelanjutan, CPD. Itu adalah key. Elemen penting di dalam peningkatan profesionalisme guru. Nah, sekarang gini. Sertifikasi guru tidak meningkat. Nanti dulu dong. Jangan. Anda membuat survei 2 tahun setelah sertifikasi, orang belum terima, kemudian udah melakukan survei dan dipakai terus survei yang dilakukan oleh bank yang besar itu, kemudian terus aja didengung-dengungkan. Nanti dulu dong, ya. Survei itu kita bisa lihat dampaknya. Dan kita harus berani mengatakan bahwa setelah disertifikasi guru dan riset kami yang sederhana itu mengatakan kurang dari 4% deh dana yang dialokasikan buat guru yang dilakukan untuk professional development. Padahal itu penting banget. Diwajibkan ke gurunya, oke, fine. Tapi kan harus ada peta jalannya. Untuk pengembangan profesi guru itu harus ada. Guru dan dosen. Harus ada blueprintnya gitu. Supaya apa yang mau dicapai, katakanlah nih, negara-negara tetangga 100 jam disediakan untuk peningkatan profesionalisme guru dosen pada setiap tahunnya. Ada program dari pemerintah sekian SKS, misalnya let's say 40. Selebihnya harus diusahakan oleh guru dan dosen itu sendiri. It's fine. Tapi jelas. Karir dosennya jelas. Apa yang mau dicapai? Apa yang mau dipelajari? Supaya maunya dipelajarinya penguatan kompetensi yang dipelajari secara massal. Itu kan lain, beda. Beda banget gitu. Ya, yang diperlukannya adalah kemampuan profesional ini, kemampuan personal sosial ini, tetapi yang dicari hal yang lain. Itulah perlunya blueprint, ya. Kemudian rekrutmen guru dari mulai rekrutmen guru dari yang uncertified, guru-guru uncertified, direkrut guru itu harus yang sudah certified gitu. Fine. Mari kita mulai waktunya ya. Oke. Aduh, banyak banget nih. Yang teoritis begitu ya. Baca aja deh kalau gitu ya. Punya aku boleh di-download, silakan, monggo. Nah. Jadi, apa dong esensi yang harus diperjuangkan? Sebenarnya bukan hanya ini, karena yang merah baru 1. Esensinya, bagi saya, penting untuk mengatakan bahwa sertifikasi guru dan dosen, tunjangan di daerah terpencil, tunjangan guru besar, penyelesaian guru-guru, honorer dan lain sebagainya. Mungkin kalau honorer adanya di PP-nya ya. Tapi yang tadi yang saya sebutkan, termasuk anggaran, itu harus ada di batang tubuh. Gitu. Batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas. Pasti teman-teman senang semuanya. Mengapa? Itu ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau itu dihapus, hilang. Dan saya tentu akan bersama guru dan dosen yang memperjuangkan ini. Karena ini tuh penting banget. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, paling kita maju mundurnya itu, tapi Vietnam masih lebih tinggi loh daripada kita. Sedih kan? Dan guru dosen itu juga punya anak, punya keluarga. Kadang-kadang pengen sekolah kayak Ibu Hasna dari Wakatobi nyokolahin di Jakarta, naik pesawatnya. Belum lagi pengen beli laptop, ya Bu ya? 10 juta lebih. Printernya. Ngandelin banget dari uang sertifikasi kan? Iya nggak? Nabung-nabung kan? Nabung-nabung. Guru dan dosen itu penuh dedikasinya. Ya. Kalau saya bilang guru dan dosen itu termasuk pengawas, kepala sekolah, karena mereka asalnya dari dosen. Pengawas dan kepala sekolah juga kita lindungi banget loh.
agar tidak bisa diinterfere oleh yang lain. Iya kan? Misalnya pengawas. Boleh bukan dari guru. Aduh, kasihan. Atau kepala sekolah, boleh. Karena itu sebagai tugas tambahan itu sebagai bagian dari sebenarnya melindungi profesi sebenarnya sih kalau dipahami gitu. Melindungi profesi kan sertifikasinya juga kan karena dia berasal dari guru kan. Iya. Itu tuh yang kita perjuangkan betul-betul ya. Buat teman-teman di daerah terpencil juga ya. Ini kita susah banget nih setelah untuk teman-teman guru daerah terpencil kalau mau diusulkan harus dari Kementerian Desa dan Daerah Terpencil. Repot kan? Padahal ini adalah kewenangan Kementerian Pendidikan. Jadi dan itu kadang-kadang ya setiap daerah beda-beda. Ada daerah yang kepala daerahnya aduh malu disebut daerah terpencil. Padahal gurunya membutuhkan. Betul nggak, Bu? Ya. Nah, karena itu belum lagi kemampuan anggaran pemerintah ya. Karena itu kita selalu mengatakan bahwa apa yang sudah bagus di dalam undang-undang guru dan dosen jangan dihilangkan. Ya, jangan dihilangkan. Nah, paling sedikit itu yang tadi saya sebutkan. Dan itu adalah statement resmi yang saya sampaikan baik saya sebagai dosen. Kalau dosen saya atas nama saya pribadi, tapi sebagai ketua umum, saya mengatakan ini adalah mission sakral organisasi. Ya. Nah, ini banyak nih yang saya tinggal aja karena waktunya. Nah, itu lihatin. Usulan. Bagi guru dosen sebagai profesi tetap eksis dan tidak berubah dalam batang tubuh. Jadi, Bapak Ibu, mengapa sertifikasi guru? Sertifikasi guru itu adalah gambaran dari profesionalisme. Dan part and parcel di dalamnya bahwa mereka itu adalah kualifikasi akademik, betul nggak? Iya kan? S1 dan seterusnya. Itu yang nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Itu kebanggaan, tahu nggak? Dulu kita berjuangnya berdarah-darah. Masa sekarang mau dihapus? Jangan. Guru dan dosen itu seberapa sih? Itu ya. Namun demikian ini urgensi ya. Pendanaan pendidikan. Kalau kami dulu berjuang dan 3 kali menang berturut-turut bahwa 20% anggaran itu, kami berharap ada anggaran yang memadai untuk LPTK. Kalau LPTK dibandingkan yang kampus-kampus yang gede-gede itu yang sering disebut-sebut itu, anggarannya ya paling 20%-nya dari mereka. Sedih kan? Saya mau bahwa LPTK itu punya anggaran yang cukup. Jadi jangan cuma tunjuk jelek, nggak bisa. Anggaran harus memadai, reformasi kurikulum ya dari LPTK, dan LPTK diberi kewenangan untuk merekrut guru-guru terbaik untuk menjadi calon guru. Bukan yang sekarang kalau nggak salah namanya konsekutif ya. Dari mana aja bisa. Sekarang ini waktunya untuk berbicara bagi LPTK. Kenapa? Dulu sering mengatakan guru kurang kemampuan di dalam kompetensi profesionalnya. Sehingga boleh dia diambil dari kampus-kampus yang lain. Oh, come on. Sekarang dengan AL aja, saya kalau kirim surat bahasa Inggris ke luar negeri, Mbak Tia tolong cek dulu di AL. Walaupun kita selalu cek ulang. Saya aja mau nyambut jadi sohibul bait gitu, pernikahan anak kami. Kalau nggak ngerti, ya nanya dulu lah, walaupun nanti sih ngomongnya singkat-singkat aja. Tapi kita punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu di alam semesta, di jagat raya. Karena itu, yang tidak bisa diambil alih oleh LPTK itu adalah memanusiakan manusianya. Menjadikan guru adalah sahabatnya para peserta didik. Menjadikan guru itu begitu mencintai anak-anak kita. Pengabdiannya yang tulus. Emang ada
Di kampus lain nggak ada selain di LPTK. Itu sebabnya LPTK harus berani mengatakan bahwa LPTK harus linear dari LPTK lagi. Gitu. LPTK kita perbaiki, tapi please deh anggaran buat LPTK juga diperbaiki. Gitu. Sebagai orang LPTK saya akan berjuang. Perjuangan saya perjuangan LPTK, Kementerian perjuangannya anggaran untuk Kementerian Dasmen yang sekarang menjadi leading sektornya. LPTK, eksistensi LPTK-nya pasti guru dan dosen adalah nafas ruh yang menggerakkan undang-undang Sisdiknas itu. Ya. Kemudian, nah mengapa LPTK penting? Baca aja sendiri lah. Males banget deh. Waktunya soalnya dimarahin sama Bu Desi nanti. Ini yang kami pikirkan karena ini akademik ya. Jadi kebijakan pendidikan menuju masa depan Indonesia maju dan produktif. Ini debatable. Bisa Anda ingin memasukkan yang lain, it's fine. Tapi bagi kami, manusia Indonesia yang maju dan produktif itu arah dan tujuan kami ya ke sana. Karena itu perlunya pendidikan dasar yang berkualitas, adil dan merata. Berkualitas ya. Pendidikan dasar kualitas itu juga menjadi simbol dari UNESCO. Nah, manusia Indonesia yang maju dan produktif itu irisannya yang menjadi core kita. Pendidikan tinggi LPTK yang unggul. Ya, karena kalau ngomongin pendidikan tinggi secara umum, ya silakan. Tapi bagi kami, karena guru dan dosen adalah ruh utama yang menggerakkan, maka pendidikan LPTK harus unggul dong. Dengan unggul juga harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Ya. Kemudian pendidikan vokasi dan profesi yang relevan. Yes. Ya. Pendidikan vokasi itu untuk memasuki dunia kerja. Dan tidak semua orang diciptakan menjadi dokter. Ada orang yang memang senang bekerja. Ya, dari awal memang passionnya adalah di dunia kerja. Karena itu pendidikan anak usia dini itu menjadi amat juga sangat penting. TK di mana? Di usia dini itu ada TK. Dan alhamdulillah perjuangan kami didengar juga. Ya, wajib belajar mulai TK itu terasa menjadi amat sangat penting dan sudah diwujudkan sekarang pendidikan dasar bermutu 13 tahun itu. Ya. Kemudian udah nih ya, sebelah sini udah ada tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan yang bermutu, maka kita harus bicara tentang kelas. Kelas itu adalah standar kelulusan siswa, yaitu kompetensi siswa yang terukur sesuai dengan standar, yaitu sistem pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Apalah namanya sekarang? Oh iya, jangan lupa. Sekarang itu pemerintah sedang menggelorakan, memasukkan pendidikan yang mendalam. Pendidikan mendalam itu deep learning, yang bermakna, betul kan? Yang seperti itu. Iya. Nah ini teman-teman, inilah kita yang kita ingin usulkan. Mekanisme asesmen, pelaporan, dan umpan balik. Ada diversifikasi kurikulum sekolah dan bahan ajar. Ada standar kompetensi siswa dan guru yang kita tetapkan. Ada LPTK dan PPG yang bermutu. Ada profesi guru yang kompeten. Ya, nggak pengen tuh profesi guru menjadi pilihan terakhir karena nggak ada daripada nganggur. Enggak, harus bermutu dan kompeten. Dan saya bangga banget di UNJ itu, mahasiswa saya banyak sekali S3 dari guru, pengawas, kepala sekolah. Mereka rela mengeluarkan uang sendiri untuk belajar. Itu harus dihargai loh, harus dihormati loh. Sebagai sebuah perubahan paradigma. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Dan itu saya kagum sama mereka. Yang di antara harus menabung, harus lari-lari setelah kuliah atau setelah kerja, mereka dengan pontang-panting karena ingin relate ingin update dengan kemajuan yang ada.
Hormat kepada kawan-kawan semua, ya. Jadi ini juga peran guru dan dosen itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, nggak bisa. Karena itu kami berkesimpulan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas dengan pendekatan kodifikasi yang sekarang rame itu, tadi udah ya anggaran 20% Kemendasmen udah ya. Dengan mengintegrasikan 3 undang-undang yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, merupakan jalan tengah di antara banyaknya regulasi yang bersinggungan dengan Undang-Undang Sisdiknas. Ini udah contohnya tadi ya. Untuk itu kami mengusulkan agar tidak tergesa-gesa, agar nggak tahun ini ya, tapi kita rencanakan di dalam kabinet Prabowo Gibran ini harus selesai. Bisa tahun depannya misalnya. Dengan pelibatan publik yang lebih banyak, dengan diskusi-diskusi di ruang akademik, di sekolah, di kampus-kampus. Ini menghangatkan, ya, memberikan sentuhan-sentuhan lain. Dan upaya integrasi berbagai undang-undang selama ini terpisah diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola dan meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Namun pendekatan namun, pendekatan ini juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, terutama terkait perlindungan terhadap profesi guru dan dosen. Ya, harus kita bela, harus kita jaga. Serta ketimpangan akses pendidikan, teori sistem, keadilan sosial, profesionalisme, dan good governance yang dikaji menunjukkan bahwa keberhasilan RUU ini sangat tergantung pada konsistensi penerapannya dan secara holistik partisipatif tanpa perhatian terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan pelibatan publik. Reformasi ini justru menciptakan ketidakseimbangan baru dalam dunia pendidikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita berjuang bersama-sama RUU Sisdiknas ini untuk pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang bermutu bagi semua. Guru, dosen juga sangat dihormati. Guru dan dosen tidak boleh ada tunjangan profesi guru dan dosen dihapuskan, tunjangan guru terpencil, tunjangan guru besar, dan kemudian juga terkait dengan hak-hak guru lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, anggaran pendidikan, ya. Kasihan saya kadang-kadang sama kementerian. 20% anggaran itu lari kemana-mana. Dan 21 KL dan kedinasan. Ya jangan, ya. Kedinasan itu jumlahnya 13.000 orang, 13.000 kalau nggak salah. Per unit cost-nya tinggi sekali. Sementara banyak anak-anak kita yang kamu datang dari Wakatobi itu naik pesawat sendiri ya, Bu ya. Nggak ada yang, nah kita pengen pendidikan itu terjangkau bagi semua. Demikian yang bisa saya laksanakan, saya stop share. Saya sampaikan kembali kepada moderator, Mas Aldo dan Ibu Kaprodi, Ibu Korprodi. Terima kasih. Iqbal, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Unifah. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD atas pemaparan dan presentasi materi yang sangat luar biasa, terutama penjelasan tentang pentingnya peningkatan profesionalisme guru ya dan dosen di Indonesia yang sangat harap untuk diperjuangkan lebih lanjut pada tingkatan tataran legislatif dan yudikatif ataupun Pasti eksekutif. itu Mas, pasti. Dan anggaran pendidikan Mas, LPTK jangan dilupakan Mas. Oh siap, baik Prof. Dan tentunya nantinya juga bisa berdampak pada pendidikan yang bermutu dan merata, terutama pada daerah 3T. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada para peserta Insect Sharing untuk berdiskusi langsung dengan Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi untuk memberikan tanggapan ataupun ingin menyampaikan pendapat terkait dengan materi yang beliau sampaikan kepada 2 peserta pertama ya. Saya Henry dari Ambon. Ya, saya Henry dari Ambon. Pak Henry ya yang pertama. Ya. Yang kedua mungkin Mas Iqbal ya. Mas Iqbal Fasa Ahmad. Baik, silakan Pak Henry untuk menyampaikan pertanyaan lebih pertama. Ya. Terima kasih moderator, terima kasih Ibu narasumber dan semua
akademik di manajemen Pak Henry Sopacua ya Pak ya? betul Prof. Terima kasih Pak Henry. Ya, terima kasih. Senang sekali bahwa universitas ini bisa membuka sebuah diskusi yang tentunya mengharapkan pemikiran akademik dan praksisis dalam hal menata ulang atau merecovery berbagai hambatan tantangan dalam undang-undang atau dalam penyelenggaraan undang-undang sistem pendidikan nasional. Hal-hal yang paling penting tadi disampaikan, mungkin saya hanya memberikan aksentuasi saja soal adanya sinkronisasi ya atau integrasi antara Kementerian Pendidikan ya. Ini kan kita sudah bagi lagi nih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Nah, sekarang lagi juga ada Pendidikan Kebudayaan juga, Kementerian Kebudayaan juga terpisah ya. Nah, harapannya adalah integrasi atau kolaborasi antar kementerian lembaga ini tentunya tidak bisa dilepaskan daripada perumusan undang-undang ini. Karena faktanya soal-soal yang terkait dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan itu juga tidak mendapat respon dari pendidikan, misalnya Kementerian PU misalnya. Ya, mohon maaf ini saya titik beratkan pada daerah 3T misalnya yang tadi Ibu sampaikan. Menarik sekali karena memang kepincangan kita di situ. Kita boleh membangun sebuah sistem yang hebat, tapi ketika sistem itu dia tidak menjangkau hak-hak pendidikan untuk semua, maka itu juga mubazir. Kita berharap sudah cukup lama hal ini dialami oleh masyarakat atau daerah-daerah 3T, ini juga bisa mendapat perhatian. Berarti sarana prasarana, tenaga guru dan tenaga pendidikan dan pendidik, juga fasilitas. Nah, ini juga yang tidak dapat menjembatani lancarnya pendidikan di 3T. Ya, faktanya bahwa tidak begitu sinkron antara kementerian-kementerian lembaga dengan Kementerian Pendidikan. Sehingga anggaran pendidikan yang dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk juga membangun skenario pembelajaran yang baik untuk subjek belajar, ternyata itu kita mengalami hambatan dan tantangan dari sisi anggaran pendidikan. Nah, itu yang paling penting karena ternyata selama ini terlihat bahwa Kementerian Pendidikan itu berjalan sendiri karena dia tidak diatur dalam undang-undang yang mengarah kepada integrasi dari berbagai kementerian lembaga. Yang ketiga, ini terkait dengan sistem pendidikan juga yang seyogianya mempertimbangkan daerah-daerah Indonesia ini kan ada yang kontinental, ada juga yang kepulauan. Nah, ini mestinya diberikan ruang untuk bagaimana pengembangan daripada pendidikan itu tidak hanya bersifat daerah kontinental, itu karena pasti berbeda itu. Nah, kita di daerah kepulauan, misalnya di daerah-daerah provinsi-provinsi kepulauan atau daerah wilayah kepulauan, itu sering mengalami kesulitan di dalam implementasi sistem pendidikan itu sendiri. Sangat berat di daerah kepulauan itu. Nah, karena itu sinkron dengan masukan saya yang kedua adalah soal integrasi daripada kementerian lembaga yang mendukung Kementerian Pendidikan yang 3 tadi itu. Ya. Nah, yang berikut itu karena ini undang-undang dia sudah tidak lagi berdiri sendiri dalam satu lembaga pendidikan atau kementerian, maka itu kita harus tetap mengakomodir kebudayaan, pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi dan sains. Nah, nanti baru akan bisa diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan guru dan dosen. Saya kira ini masukan saja yang terkait dengan apa yang Ibu paparkan, sehingga dia tidak lagi terjadi kepincangan-kepincangan seperti yang kita alami sekarang. Jadi ternyata pendidikan itu menjadi sangat fokus, sangat sentral
di dalam pembangunan masyarakat atau pembangunan manusia maupun pengembangan sumber daya alam. Ya, banyak sekali daerah-daerah yang mengeluh sampai detik ini mengalami kesusahan dalam accessibility pendidikan, termasuk juga dengan transportasi, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, ini mesti kita fokus untuk dimuat di dalam undang-undang ini, dan juga ya tidak ada tabrakan antara kebijakan yang ada pada kementerian lembaga lainnya. Yang seakan-akan itu dia menghambat apa yang menjadi rumusan daripada undang-undang oleh khusus Kementerian Pendidikan. Nah, harus bisa cermat untuk bisa meramu sedemikian rupa undang-undang ini sehingga menjangkau 3 aspek utama yang tadi: kebudayaan, pendidikan dasar menengah, ya, atau wajib belajar 13 tahun, dan juga pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Saya kira untuk sementara masukan saya demikian dari Ambon. Terima kasih banyak untuk forum yang hebat dan bermartabat ini. Kita sudah berbagi, semoga ada masukan-masukan juga bisa tersampaikan ke ruang-ruang diskusi yang lebih berkompeten untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Henry Sopacua atas masukannya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Unifa Rosidi terkait dengan masukan dari Pak Henry Sopacua? Dikumpulkan aja Mas, karena yang ini kan usulan yang sangat bagus dari Pak Henry Sopacua terkait dengan mengintegrasikan, dan yang paling menarik dari Pak Henry itu mengingatkan kita bahwa kita tuh jangan cuma duduk di belakang meja, bahwa kita itu bukan hanya kontinental tapi juga kepulauan. Itu buat saya sangat impress ya terhadap usulan Pak Sopacua. Oke, saya akan sampaikan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Henry Sopacua. Selanjutnya Mas Iqbal Faza Ahmad, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Aldo. Sebelumnya perkenalkan, Prof. Unifa, saya Iqbal, salah satu CPNS di Prodi MP yang baru. Oh, halo Mas Iqbal. Baik, sangat. Halo Mas Iqbal. Ya, Bu. Sebelumnya sangat senang sekali bisa bergabung di acara yang sangat memberikan insight baru bagi kami para dosen baru. Paparan yang sangat memberikan wawasan bagi kami terkait dengan RUU Sisdiknas ini. Seperti yang disampaikan Bu Unifa tadi, bahwa dalam sistem perumusan RUU ini menggunakan sistem kodifikasi, di mana ini menggabungkan atau merangkum beberapa undang-undang yang terkait dengan pendidikan, baik itu dari Undang-Undang Sisdiknas yang lama, kemudian Undang-Undang dosen, guru dan dosen, kemudian ada beberapa undang-undang di Kementerian Agama terkait pendidikan pesantren, kemudian undang-undang di perguruan tinggi. Nah, bagaimana kodifikasi ini kan berusaha untuk merangkum undang-undang yang sangat terfragmentasi. Bagaimana perumusan undang-undang ini tidak akan mendelegitimasi undang-undang yang sudah ada. Artinya misalnya undang-undang guru dan dosen ini kan sudah merupakan perjuangan lama, di mana aturan-aturan ini sangat membantu guru dan dosen. Bagaimana di RUU ini perjuangan untuk memasukkan apa yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen ini di dalam batang tubuh undang-undang yang akan disusun ini. Bagaimana pelibatan baik itu asosiasi maupun organisasi lain dalam merumuskan atau dalam membantu merumuskan undang-undang ini. Artinya bagaimana peran baik itu dari organisasi maupun dari asosiasi yang ingin membantu memberikan pendapat, memberikan masukan untuk perumusan undang-undang yang baru ini, Bu. Artinya sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perumusan undang-undang ini, Bu. Di mana ini ditargetkan akan selesai di 2025, Bu. Mungkin cukup itu, Bu, pertanyaan dari saya, Bu. Baik, terima kasih Mas Iqbal Faza Ahmad. Baik, terima kasih Mas Iqbal Mungkin ada tanggapan dari Bu Rosidi.
Ibu Inifa Rosidi. Brosidi betul. Makasih Mas Iqbal, salam kenal ya. Bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya yang dipikirkan Mas Iqbal itu yang dipikirkan kita semua. Bagaimana sih kodifikasi itu tidak mendelegitimasi undang-undang yang ada. Dan itu yang ada di dalam pikiran kita semua, termasuk saya dan beberapa teman ketika diundang untuk diajak diskusi. Masalahnya penyusunan undang-undang itu adalah tidak berada di ruang hampa. Gitu. Kalau saya pribadi ya mewakili organisasi, mewakili kita semua, mudah-mudahan UNJ juga berkenan diwakili itu dalam hal tertentu. Saya mengatakan bahwa apa yang ada yang baik di undang-undang itu tersebut bisa dimasukkan dalam undang-undang Sisdiknas sehingga undang-undang Sisdiknas pasti jauh lebih tebal, jauh lebih komprehensif karena menyangkut 3 undang-undang paling tidak. Tapi sekali lagi itu undang-undang itu produk politik. Karena itu kita nggak boleh diam, kita harus bicara, kita harus speak up, ya. Dengan sopan, ya, dengan santun, gitu. Berbasis data, tidak emosi yang meledak-ledak gitu enggak. Jadi saya pernah amat sangat berdebat, jujur aja, mau sampaikan di sini. Dan termasuk resikonya berat. Sebenarnya yang lalu mengapa itu gagal, di samping tergesa-gesa gitu kan, menimbulkan yang lalu ya. Sampai saya harus mendapati perlawanan yang luar biasa dan itu nggak mudah buat saya. Tapi saya nggak kapok. Hari ini pun saya akan menyuarakan hal yang sama. Untuk kepentingan semuanya. Untuk kepentingan masa depan bangsa. Uang kita tuh ada kok, uang itu. Ada. Kenapa kalau hanya untuk guru dan dosen dikutik-kutik aja? Kalau untuk luar kedinasan, 21 KM. Kita tak kuasa. Jadi saya selalu mengatakan, please, jangan berani-berani sentuh hak dan kewenangannya guru dan dosen saat TPG gitu. Tapi kita ngomong dengan cara yang baik. Itu. Jadi perjuangan ini masih panjang, Mas. Makanya saya berani untuk katakan di ruang terbuka ini. Suaranya mudah-mudahan menggetarkan langit. Tahu bahwa kita nggak sebodoh dari apa yang diperkirakan. Kita punya menyuarakan kepentingan bersama. Dan itu penting untuk disuarakan. Yang penting menyuarakannya dengan cara yang konstitusional. Cara yang baik. Dan kami pun sampaikan dalam banyak kesempatan. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahwa perjuangan Undang-Undang Sisdiknas itu adalah momentum yang sangat penting. Bagi tercipta pendidikan yang berkualitas, lebih efisien, birokrasi yang nggak rumit, nggak berbelit-belit gitu. Tapi hak-hak utama yang menyentuh guru dan dosen juga terkait dengan anggaran pendidikan itu jangan diotak-atik. Jangan kita seperti meletakkan sebuah karpet, kata Peter Senge, yang tidak cukup. Ditarik ke atas, di bawahnya kelihatan, tarik samping sebelah kirinya, sebelah kanan. Jadi kita harus proper menghitung dan membagi. Dan kita harus betul-betul menjaga amanat konstitusi bahwa 20% itu milik seluruh anak-anak Indonesia, guru dan dosen. Itu tuh yang selalu akan kami sampaikan dalam banyak kesempatan. Tentu dengan santun, dengan cara yang baik. Ya, menggedor langit. Bahwa kalau kita ingin maju, kita jangan coba otak-atik hal-hal yang tak pantas untuk diotak-atik. Demikian, Mas. Berani ya, keras ya omongan Ibu. Sangat keras. Terima kasih Ibu atas pemaparan dari jawaban untuk Mas Iqbal Faza Ahmad. Baik, selanjutnya ini sudah ada 2 penanya terakhir. Yang pertama dari Ibu Dahyanti, kelas B. Ya, yang kedua nanti mungkin dari Ibu Cynthia Mayangsari.
Dipersilakan. bertambah satu dari PGRI Riau. Oh, boleh dari Pak Akrom ya terakhir ya. Muhammad Akrom Riau, PGRI Riau. Baik. Adolf Bastian. Ya, Profesor Adolf Bastian. Profesor Akdom Baktian. Baik. Yang pertama dari Ibu Dayanti kelas B, kami persilakan untuk memberikan pendapat ataupun pertanyaan kepada Profesor Unifah Rusidi. Bisa dihidupkan mikrofonnya, Ibu Dayanti. Dayanti kelas B. Atau bisa Pak Akrom dulu saja nggak apa-apa. Pak Akrom, Prof. Akrom. Bukan, saya masih mahasiswa, Pak. Terima Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya bimbingan Prof. Unifah. Ya, ingin bertanya Prof ya terkait dengan paparan tadi sistem undang-undang pendidikan nasional. Kalau kami kan ini di sekolah kan ibaratnya orang yang terjun langsung di lapangan ya. Jadi ini terkait dengan pendidikan gratis, kemudian jenjang karir guru, kepala sekolah, kemudian juga background dari pejabat di dinas pendidikan. Yang pertama pendidikan gratis. Menurut Prof. Uni ini di dinas ini perlu dicantumkan atau tidak karena ini kalau di lapangan ini menimbulkan efek-efek yang tidak baik. Kemudian jenjang karir, Prof ya. Kalau jenjang karir itu kan sekarang guru kemudian bisa menjadi kepala sekolah. Tetapi dengan adanya periodisasi bahwa nanti kepala sekolah itu dibatasi hanya 2 periode, kan dia menjadi guru lagi. Nah itu secara jenjang karir itu kan berarti turun. Itu bagaimana solusinya supaya bagaimanapun setelah kepala sekolah menjadi guru itu rasanya nggak enak seperti itu. Kemudian sekarang pengawas itu kan juga bisa dari guru biasa. Yang penting dia lolos dari seleksi kemudian jadi pengawas. Sedangkan nanti ketika jadi pengawas itu yang diawasi adalah kepala sekolah dan sekolah. Nah itu juga menjadi dilema karena yang diawasi itu yang mengawasi harusnya lebih mengetahui seluk-beluk pendidikan daripada yang diawasi. Kemudian ini background dari pejabat kita di dinas pendidikan. Kalau struktural itu kan mereka biasanya rolling jabatan ya, Prof. Itu dari misalnya UMKM, dari koperasi atau dari dinas yang mana, kemudian menjadi dinas pendidikan. Yang artinya ketika memberikan sebuah kebijakan pendidikan itu agak jauh dari karakteristik di sekolah seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita bahasanya tuh kagak nyambung kadang-kadang atau terlalu struktural sentris seperti itu. Itu 3 hal yang ingin saya tanyakan selaku orang yang berkecimpung di sekolah sehari-hari. Pendidikan gratis, jenjang karir, kemudian juga background dari pejabat dinas. Terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih Pak Akrom. Ditampung dulu biar. Ya. Terima kasih Pak Akrom. Selanjutnya ini ada dari Profesor Adolf Bastian, mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya. Oke, bisa didengar Mas? Bisa Prof. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Moderator dan luar biasa hari ini kita bisa berdiskusi dengan orang yang tepat, Ketua PGRI, PB PGRI, dan juga seorang akademisi. Beberapa catatan yang perlu kita pertimbangkan, Prof, bahwa dampak Omnibus Law hari ini, di mana para pekerja kita hari ini termarginalisasikan, di mana hak-hak pekerja mereka, pemutusan hubungan kerja yang begitu mudah, kemudian perlindungan hukum dan segala macamnya, itu dampak penyatuan beberapa undang-undang yang disatukan dalam undang-undang perburuan itu yang itu dalam Omnibus Law. Nah, dari dampak itu tentu kita belajar ya. Jangan sampai undang-undang Sigdenas ini yang menampung beberapa penggabungan dari beberapa undang-undang yang tadi sudah disampaikan
membuat dampak kepada ketidakpastian akan karir kesejahteraan perlindungan hukum terhadap guru khususnya dan dosen pada umumnya. Dan selama ini PGRI dikenal dengan gerakan moral force, intellectual force, di mana dulu kita berhasil menunda pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dulu digagas oleh mantan Menteri Pak Nadiem. Nah, saya sepakat, Prof. Jangan kita terburu-buru mendesak agar ini disahkan segera. Sehingga apa yang gerakan bersama kita ke depan untuk menggandeng stakeholder lainnya, agar ini betul-betul kita kaji. Jangan sampai seperti pengalaman Undang-Undang Omnibus Law itu. Nah, saya pikir PGRI dan kita akademisi lebih bisa menggalang kepentingan bersama untuk menyampaikan, mengkaji lebih akademis lagi sifatnya, dan juga seperti apa turunan-turunannya pun kita bisa bayangkan ke depan, agar nasib Undang-Undang Sikdiknas ini jangan sampai seperti kejadian pada Undang-Undang Omnibus Law. Itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ando Bastia atas pertanyaannya, dan ini juga ada pertanyaan di kolom chat, Prof. Mohon izin. Iya. Dari Pak Acep, izin bertanya, Prof, bagaimana RUU Sidiknas mampu menjawab tantangan dualisme regulasi antara UU Guru dan dosen dan UU Perguruan Tinggi dan UU lainnya sehingga tidak menimbulkan disharmonis vertikal dan horizontal dalam tatanan hukum nasional. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya baca dari chat, dan selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Unifa untuk menjawab semua pertanyaan dari penanya. Baik, makasih. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Jawabannya nih yang sulit nih. Baik, terima kasih Ibu Pak Krom, Prof. Adolf, Sebastian, dan satu terakhir dari Pak Acep. Ini Acep atas ini pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Kalau nggak puas, jadi biar kita bisa diskusi lagi. Oke. Pak Akrom ini benar-benar orang yang memang bergerak tadi kan antara akademis dan praktis. Jadi dua hal itu. Pak, saya kira tidak semua hal yang kita sampaikan itu ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas, ada turunannya. Hal-hal yang mengatur sesuatu yang sifatnya praktis itu biasanya tidak masuk di dalam undang-undang. Di undang-undang itu yang mencakup tentang ada kepastian hal pentingnya, career development, yang terutama di dalam hak dan kewenangan guru. Itu tuh sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang guru dan dosen, kita harapkan untuk kita kawal tetap ada di sini. Ya. Misalnya, kalau menampung aspirasi itu banyak sekali yang ingin semuanya dimasukkan, tapi yang pasti, ya, yang sekarang sedang diperjuangkan di seluruh dunia juga adalah masa depan kepastian karir guru, seperti yang Pak Akrom sampaikan, ya, bahwa karir pengawas, kepala sekolah dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah bahwa dia tidak boleh diintervensi kalau bukan dari guru. Itu penting. Bahwa itu dan ini adalah nanti hal berikutnya yang harus kita sampaikan ketika proses penyusunan yang sifatnya itu teknis, biasanya ada dalam kementerian dan lain sebagainya, ada Direktorat Jenderal gitu ya. Tetapi perlu juga untuk disampaikan hal-hal seperti ini dalam ruang-ruang publik, bahwa dalam career development dari guru, jangan sampai dia merasa itu tidak punya masa depan. Ya, cuman itu aja yang mau disampaikan gitu. Jadi kalau terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan, itu adalah berikutnya. Yang paling penting harus kita jaga adalah bahwa jabatan-jabatan yang disebutkan oleh Bapak itu jangan sampai diambil alih oleh orang. Ini free riders, penumpang gratis yang tiba-tiba melihat bahwa ada undang-undang ini kemudian masuk
membawa mission tertentu itu yang harus kita jaga. Itu Pak Akrom, ya Pak Akrom. Jadi pendidikan gratis itu sebenarnya apa namanya, apa sih, banyak hal yang negatif dari masyarakat katanya ya. Pendidikan gratis itu sepanjang saya bisa salah ya, tapi Mahkamah Konstitusi itu ingin juga menegakkan apa yang ada di dalam konstitusi kita, bahwa anak usia pendidikan dasar itu adalah dibiayai oleh negara. Itu ya. Tapi kita juga tahu di negara yang sekuler sekalipun, yang sangat maju sekalipun, ada yang namanya pendidikan swasta. Apalagi kita, kalau kecukupan dari negara itu belum mampu mencukupi misalnya pendidikan SMP yang tadi di dalam data kami yang bisa salah, itu baru sekitar 60%, 60 lebih sedikit persen tersedianya sekolah-sekolah negeri. Artinya ada ruang pendidikan swasta kan, gitu kan. Yang paling penting di sini dalam negara ini, pemerintah kalau misalnya itu pendidikan gratis itu menyasar kepada sekolah swasta, ya harus menjamin dong pendidikan sekolah swasta itu dengan misalnya untuk anggaran yang tepat membantu mereka, untuk sarana prasarana guru dan lain sebagainya. Dan juga karena pendidikan itu adalah rights, maka kita tidak bisa menghalangi sebagian orang tua yang ingin menyekolahkan di pendidikan swasta. Swasta karena di tanahnya sendiri, apanya sendiri, itu ada sesuatu yang harus di-share kepada orang tua. Di sini yang penting adalah kesepakatan, tapi negara harus hadir bahwa secara garis besar, secara umum, negara wajib membiayai pendidikan anak usia sekolah dan pendidikan dasar. Itu. Prinsip itu yang paling penting. Kemudian kalau soal pejabat, ini kami pernah mengusulkan bahwa pejabat pendidikan harus berlatar belakang pendidikan. Nah, karena apa? Karena kebijakannya harus berbasis kebijakan tentang hal-hal yang terkait dengan masa depan bangsa, masa depan orang-orang di daerahnya tersebut. Tetapi kalau dibawa kepada politik praktis, itu yang kita sulit. Jadi, dia bukan apa-apa, dia adalah tim ses gitu kan. Nah, yang paling penting di dalam reformasi birokrasi itulah harus ada kriteria yang jelas di dalam hal bagaimana rekrutmen pejabat-pejabat di lingkungan yang misalnya kalau rumah sakit harus dokter, kenapa nggak pendidikan, nggak berbasis pendidikan gitu ya. Jadi itu pikiran-pikiran maju yang disampaikan oleh Pak Akrom itu boleh gitu ya, walaupun memang saat ini masih sangat terbuka gitu, tapi kita boleh mengatakan yang lulusan pendidikan yang mana, yang lulusan pendidikan yang memang mempunyai kapasiti untuk melakukan pengambilan keputusan di tingkat wilayah masing-masing. Jadi bukan sekedar dari lulusan pendidikan, tapi dia yang capable, yang teruji, yang pantas gitu, supaya tidak diambil misalnya dari kepala dinas yang lain yang tidak bersentuhan sama sekali untuk pada di kepala dinas pendidikan itu ya. Kemudian Profesor Adolf Bastian. Ya, Pak Adolf ini dalam sebuah proses. Tentu kita akan memperjuangkan sebisa yang bisa kita perjuangkan, ya, untuk mengatakan bahwa I'm so sorry, we are very sorry. Kalau terkait dengan kesejahteraan dan profesionalisme guru itu sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Saya kira ya meskipun regulasi itu ditetapkan sebagai sebuah proses politik karena kita tahu ya, tetapi mereka juga mengerti bahwa ini adalah ruang terbuka. Publik bisa mengakses di mana saja dan mereka juga kan tidak menginginkan bahwa ini tidak tersampaikan. Kita sama-sama berjuang, let's see Pak ya, Pak Adolf. Tentu aja hal penting itu kita sendiri dalam satu forum
rapat pimpinan nasional kita mengundang kementerian untuk bertanya dan kita menyatakan bahwa ada hal yang tidak bisa ditawar bagi kita, yaitu profesionalisme dan kesejahteraan. Itu misalnya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting yang betul-betul dipertimbangkan untuk proses pengambilan keputusan. Karena itu kita juga berharap bahwa pelibatan publik, mendengarkan dan lain sebagainya itu jauh lebih penting dari sekadar mengetok palu di belakang layar. The last but not least, ini dari sebentar, ini maju, ini gimana? Halo Mbak Tia, kita lihat nih pertanyaannya nggak bisa aku baca. Bisa diturunin dulu sebentar sedikit nggak Mbak? Ini kok di sini nggak kelihatan ya? Ini perasaan Pak Ancep, Pak. Oh oke, I forgot that it should be touch ya di screen. Oke. Bagaimana RUU Sisdiknas mampu menjawab tantangan dualisme regulasi antara UU Guru Dosen dan UU PT dan undang-undang lainnya, Prof? Oke, baik. Makanya kita semua punya pikiran yang sama bahwa dengan adanya kodifikasi dari 3 undang-undang itu, hal-hal yang tumpang tindih dihapuskan, yang menjadi baik, yang tetap baik itu tetap kita pengennya ada di situ. Tapi rupanya juga dalam diskusi-diskusi lain pula pikirannya gitu. Ternyata nggak semua yang kita harapkan itu ada di situ meskipun yang tumpang tindih udah dibuat. Itu bagian dari hal yang penting ya. Saya bahkan pernah bertanya, apa ya tentang horizontal dan vertikal itu? Apa ya 7 kewenangan itu hanya 7 kewenangan yang menjadi kewenangan yang dikelola? Ya, tetap melibatkan daerah, tapi itu adalah kewenangan sebagaimana di amanat konstitusi hanya ada satu sistem pendidikan. Dan itu sampai hari ini tidak bisa dijawab dengan tuntas. Tapi itu saya sampaikan bahwa ada yang namanya pembagian kewenangan yang sifatnya asimetris itu kayaknya hanya terjadi di negara kita, tapi kalau kita sudah sesuatu yang sudah diberikan ke sana, ke bawah, ditarik lagi itu akan menimbulkan dampaknya. Sekarang bagaimana supaya tidak menimbulkan dampak? Ya ada kesepakatan gitu kan. Mana yang bisa untuk menghindari tumpang tindih horizontal dan dan vertikal. Misalnya, yang paling mudah kita sebut karena Kementerian Agama itu adalah instansi vertikal, maka di daerah tidak mendapat memperoleh bantuan. Betul ya Bu ya? Guru-guru agama itu kan tidak dapat bantuan ya. Lalu sekarang mengatakan itu ada misleading di dalam hal penafsiran. Padahal yang namanya absolut itu adalah kewenangan di dalam hal agamanya. Di dalam hal pendidikan ikut pada kewenangan yang ada. Tapi ya begitulah. Jadi harus ada harmonisasi, harus ada satu pembagian yang resmi. Kalau misalnya, kalau kami mengatakan bahwa semua pemerintah, baik itu pemerintah di tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai pusat, itu punya kewajiban yang sama di dalam pendidikan. Hanya ada hal-hal tertentu yang misalnya tidak boleh diganggu-gugat, menjadi earmark misalnya peningkatan profesionalisme guru. Itu dananya nggak bisa digantikan, dialihkan untuk kesempatan yang lain. Gitu. Misalnya seperti itu. Ini pertanyaan Pak Acep ini sangat bagus untuk kita diskusikan dengan orang-orang yang di pemerintahan yang membuat undang-undang, termasuk di yang mempunyai inisiatif adalah DPR. Harus kita sampaikan yang seperti ini. Terima kasih. Itu komentar saya. Terima kasih Ibu atas jawabannya, luar biasa. Dan ini kita sudah di penghujung acara. Marilah kita give applause terlebih dahulu kepada pemateri kita yang sudah memaparkan materi dari awal sampai terakhir, dan semuanya memang menjadi sangat penting, terutama dalam peningkatan pendidikan kita yang tidak lagi 12 tahun ya Bu ya, ternyata sudah 13 tahun sekarang wajib sekolahnya. Dan ini juga menjadi informasi penting bagi kita bahwa sekarang juga sudah menjadi wajib 13 tahun. Baik, selanjutnya pemberian sertifikat penghargaan yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD
kepada pemateri kita, Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD, atas kontribusi dan partisipasinya yang sangat luar biasa dalam kegiatan Insect Sharing, dan informasi ini pesertanya nyampe 100 peserta ini, Prof. Luar biasa pada siang hari. Keren, keren. Kami itu ada yang gini, Mas. Ini, Pak. Satu link ditonton rame-rame, bisa 20, 30 Lah, itu. orang gitu. Jadi Ada 100 lebih, Prof. 100 lebih. Luar biasa ini. Iya, Ya, jadi kami persilakan. mereka nggak harus satu-satu gitu. Ada yang nontonnya bareng-bareng gitu, ya. Tonton bareng-bareng gitu. Jadi itu Nobar, Prof. Nobar. kayak nobar. Baik, ya, kami persilakan kepada Ibu Desi untuk memberikan sertifikat kepada Prof. Unifah. Terima kasih banyak Bu Uni untuk waktu dan insight yang luar biasa pada hari ini. Sehat selalu Bu Uni. Mudah-mudahan bisa terus mengawal pendidik di Indonesia dan juga tenaga kependidikan. Terima kasih Bu Uni. Sama-sama. Terima kasih ya untuk Mas Aldo, Ibu Ya, Ibu. Pokor Prodi yang leadership-nya luar biasa, saya salut. Dan semua yang bersama-sama kita semua Terima kasih, sekarang Prof. punya kewajiban yang sama untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik melalui RUU Sisdiknas. Makasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima Baik. kasih Bu Uni. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD yang telah berkenan hadir sebagai Ada narasumber. dari ini nih Pak Aldo, ini Ibu kita dari datang dari Wakatobi. Nah, ya berarti kan seluruh Indonesia, Prof, yang hadir hari ini. Iya. Luar biasa ini. Baik. Dan kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar ini. Terakhir dari kami dokumentasi untuk mempersiapkan pose terbaiknya untuk nantinya kami share kepada Bapak Ibu semuanya di link Instagram kami. Monggo silakan untuk senyum. Bapak Ibu yang belum on cam harap untuk on cam dulu, mohon berkenan untuk dokumentasi. Kami hitung dari 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pak Uni, terima kasih banyak Pak Tersuan. Kami tutup kegiatan Insect Sharing pada siang hari ini Sukses selalu dengan Ibu sama-sama Prof. membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Prof, Ibu Desi. Acara apapun kapan ya saya mau datang, Prof. Asik. Fans setianya Prof. Makasih. Siap, izin live ya. Izin live. Baik, izin. Ya, Prof, sama-sama.